001 RI, Presiden Jokowi ya, pernah mematikan akses internet Provinsi Papua. Coba dilihat di Google-nya, beliau kalah telak di peradilan gagal, walaupun seorang presiden. Padahal yang dimatikan oleh beliau hanya Provinsi Papua. Ini menunjukkan bahwa memang nggak bisa mematikan secara global internet itu. Maka forsas ini tidak bisa dirubah oleh seseorang, tidak bisa diintervensi oleh seseorang, instansi pemerintah maupun negara. Blockchain ini dari tahun 2009, alhamdulillah sampai hari ini belum pernah saya mendengar ini kena retas, dihacker. Blockchain dari tahun 2009 sampai hari ini sudah dicoba untuk diintervensi oleh Amerika, Cina, kemudian Jerman. Sampai hari ini blockchain tambah dasar. Karena nggak bisa diintervensi. Gimana mau intervensi? Pernah dengar cerita apa kaktus? Kaktus apa namanya? Kalau bahasa saya liling. Paham liling? Liling itu bekicot yang dalam air itu loh, yang untuk dimakan. Keong. Pernah dengar perlombaan lari dengan kancil? Pernah ya? Apa kata kancil? Keong, di mana? Ternyata dia di depan, Pak. Lari lagi kencang kan si kancilnya ini. Keong di mana? Dia di depan lagi, Pak. Padahal keong itu karena dia banyak, Pak. Jadi nggak bisa dikalahkan. Beda kalau keong satu ini lari sama kancil, ya otomatis secara logika pasti kalah keong ini. Nah, sama dengan internet ini. Dia tidak bisa dimatikan karena dia tidak terpusatkan. Bisa dipahami ya? Maka kapan skemnya forsas? Skemnya forsas apabila skemnya blockchain. Kapan skemnya blockchain? Apabila skemnya internet. Kapan skemnya internet? Apabila kiamat. Secara teknologi, Pak. Secara teknologi. Itulah ukurannya. Maka ketika konsep bisnis ini ukuran real time-nya, long time-nya, lamanya, itu adalah ukuran sampai matinya internet. Kira-kira kita akan dapat uang nggak di sini? Jadi nggak ngulang lagi gitu, ngulang lagi, bangun bisnis lagi, yang baru lagi gitu. Jadi bahasanya Pak Ustadz Ayub tadi, pokoknya sampai tuntas gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini sampai tuntas. Tuntasnya itu ukurannya adalah bisa sampai 7 keturunan, Pak. Karena tidak ada yang bisa merubah lagi, termasuk penciptanya. Siapa pencipta forsas? Adalah Mr. Lado Okotnikov, orang Rusia. Penciptanya Mr. Lado Okotnikov itu tidak bisa lagi merubah sistem dan memberhentikan sistem itu setelah dia mengikuti aliran internet. Dan bahkan beliau 1 rupiah pun tidak dapat keuntungan sama sekali dari berjalannya sistem ini. Nah, ini baru mantap kan itu. Oke ya? Oke. Nah, pembahasan yang kedua, ini sedikit saya singgung ya masalah blockchain tadi. Kemudian yang kedua, membahas tentang forsas, kita juga harus tahu tentang decentralized, Pak. Decentralized. Nah, ini yang sudah saya gambarkan tadi. Yang digambar ini namanya centralized, terpusatkan. Nah, forsas ini dia decentralized, tidak terpusatkan. Sehingga dengan teknologi decentralized ini, maka uang kita 1 rupiah pun, saya ulangi lagi, uang kita 1 rupiah pun tidak ada yang disetor ke owner, karena tidak ada lagi ownernya. Tapi pencipta sistemnya ada. Sama seperti pencipta internet. Pasti ada. Tapi siapa? Kan itu. Dan dia tidak ada hak kelola lagi kan dengan internet itu. Tapi pengembang ada kan, seperti siapa namanya? Richard Branson kan gitu, dan lain sebagainya. Tidak ada 1 rupiah pun uang yang disetor ke founder, ke admin, ke kreator, dan lain sebagainya. Tidak ada 1 rupiah pun. Dan tidak ada 1 rupiah pun uang yang dikelola oleh pihak ketiga. Lalu uangnya itu di mana, Pak? Uangnya itu ada di dompet kita masing-masing. Tetapi karena ini membahas tentang digital, berarti di dompet digital kita masing-masing. Kalau uang itu ada di dompet kita masing-masing, kira-kira aman apa aman? Aman. Yang nggak aman itu uangnya itu terpusatkan, Bang. Ownernya gelap mata, di bawah minggat.
Kompetitor gelap mata akhirnya menyuruh OJK untuk merilis. Hal itu dan lain sebagainya ya. Nah, karena ini ada di kantong kita masing-masing, maka uang kita sangat dan sangat aman. Oke? Yang ketiga, yang perlu kita bahas tentang ilmu cryptocurrency. Cryptocurrency pertama sekali itu muncul pada tahun 2009. Sudah saya sebut tadi ya. Tahun 2009. Salah satu dari 5.000 lebih kurang jenis cryptocurrency ada namanya Bitcoin, BTC. Berapa harganya pada tahun 2009? Rp1. Ya. Pada tahun 2009 harga Bitcoin masih Rp1. Hari ini saya tanya, Pak. Kita tanya, karena saya tadi di awal mengatakan bahwa saya akan berbicara tentang teknologi. Kita tanya langsung sama Mbak Google. Berapa harga Bitcoin sekarang? 1 Bitcoin setara dengan Rp239.829.991,20 Dari Rp1 naik menjadi Rp239.829.991. Kata teknologi, Pak, bukan kata saya. Real ya? Saya tanya, punya uang Rp1.000 tahun 2009? Mustahil nggak punya uang ini, Pak. 100.000 saja punya, apalagi kita belikan Bitcoin, berarti kita dapat 1.000 Bitcoin. Dijual hari ini dikali 239 juta, punya triliun, Pak. Cuman nggak ngerti. Nah, oleh sebab itu hari ini kita harus ngerti tentang ilmu ini, Pak. Setuju ya? Sepakat? Oke. Itu bisa ditanya tentang yang saya jelaskan tadi di decentralized itu apa? Tanya aja di sini, langsung bisa jawab semua dia. Akan gitu. Oke? Saya lanjut ya. Tapi saya tidak akan lebih dalam bercerita tentang Bitcoin ya, tentang apa namanya decentralized lebih dalam lagi. Saya hanya sekedar memberikan kepahaman kepada kita semua bahwa Forsas ini adalah sebuah konsep bisnis dengan menganut smart contract yang sudah tertanam secara permanen di blockchain dan tidak bisa dirubah lagi sistemnya, tidak bisa diberhentikan sistemnya. Maka saya begitu, karena ini pelajaran saya ya, dari 2016 saya sekolah sampai ke Singapura, di Malaysia, Singapura, belajar khusus tentang ilmu cryptocurrency ini, baru ketemu sistem yang networknya itu betul-betul berbasis decentralized dan blockchain. Baru ada di Forsas. Jadi begitu saya pelajari, saya langsung ngomong dengan beliau, saya fight 1000% untuk di Forsas. Dan saya talak 3 dengan yang decentralized. Saya talak 3, tolak tuh dengan sistem centralized. Nah, alhamdulillah dalam beberapa waktu saya sudah punya tim banyak ya, mulai dari Cianjur, Garut, Tasik, kemudian Ciamis, Cilacap, Kebumen, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara. Nah, sekarang sudah mulai ngentus ke sini. Saya tinggalkan sementara Lampung, biar melihat dulu ya. Saya ngambil contoh dulu kan, tauladan lah gitu. Baik, saya lanjut ya. Nah, berbicara tentang konsep ini, Pak, saya ingin berbicara satu hal lagi. Siapa yang punya kartu XL? XL, oke. Pak Anton punya kartu XL. Pertanyaan saya, bisa nggak kartu XL ini diisi dari kartu TRI, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Siapa yang punya Telkomsel? Rata-rata ya? Bisa nggak diisi dari kartu XL? Kan sama-sama pulsa. Satu lagi pertanyaannya. Order Grab, mungkin ke Tanjung Karang misalkan, atau di Kalianda lah di kota ya. Tapi aplikasi yang dibuka adalah Gojek. Nggak bisa. Bisa nggak? Kan sama-sama transportasi. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Nah, di Forsas ini menunjukkan ini adalah teknologi dengan blockchain. Masuk ke Forsas ini itu dari 100 aplikasi, Pak. Lebih. Dan pencipta aplikasinya ini beda-beda negara, Pak. Saya sebutkan salah satunya. Satu namanya Trust Wallet.
Ini yang buat Jepang, Pak. Bisa masuk ke Forsec. Kemudian yang kedua Tron Wallet, Singapura. Kemudian Tron Link, ini Cina. Kemudian ada token Pocket, Rusia. Kemudian ada MetaMask. Ini yang saya hafal ya. Ini aplikasi beda-beda negara yang membuat, tetapi semuanya bisa masuk ke Forsas. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, sementara sama-sama transportasi saja sudah nggak bisa, dari Grab ke Gojek atau sebaliknya dari Gojek ke Grab. Ngisi Telkomsel dari XL juga nggak bisa. Nah, ini sebuah betul-betul ini real sebuah teknologi yang blockchain. Kemudian berbicara tentang cryptocurrency-nya tadi ya, proses ini adalah jual beli slot atau jual beli lahan atau jual beli coupling atau jual beli lisensi, tetapi secara digital. Apa boleh Pak secara digital dijual belikan? Ya sama saja dengan kita jual beli pulsa, kan digital juga kan. Saya sering menganalogkan ketika orang yang mungkin belum yakin dengan istilah digital, transfer ke anaknya yang sekolah di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, datang ke ATM, itu yang dikirim apa? Nomor, angka kan? Angka itu disebut digital kan? Nah, itu sudah umum kan? Nah, lebih canggih lagi, mobile banking, ya kan? Internet banking. Kita bisa transfer. Di sana betul-betul ngambil uang secara fisik. Di Surabaya anak kita sekolah ngambil uang, tinggal tarik di rekening. Padahal yang kita kirim adalah digital. Itu. Jadi lisensi atau coupling atau apa namanya lahan itu tadi dia dalam bentuk digital. Alat belinya namanya Tron, Pak, atau TRX ya, Tron. Tron ini adalah salah satu jenis cryptocurrency sama seperti Bitcoin tadi. Nah, Tron ini bukan seperti STO dan RO, Pak. Tapi Tron ini sudah berada di 20 market dunia. Di Indonesia, di antaranya ini sudah dijual belikan, saya umpamakan dengan cabai di awal tadi ya supaya sinkron. Di Indonesia ini sudah dijual belikan di Indodax, sudah dijual belikan di Luno, sudah dijual belikan di Pintu. Jadi bukan pintu itu bukan ya. Jadi ada pasar namanya Pintu, sudah dijual belikan di Rekeningku, sudah dijual belikan di Upbit, sudah dijual belikan di Digital Exchange atau DEX dan lain sebagainya, ada 13. Semua pasar-pasar ini sudah resmi di bawah Kementerian Perdagangan dan di bawah pengawasan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Maka kita nggak khawatir lagi, Pak, punya aset bernama Tron ini jadi uang apa tidak? Sudah pasti jadi uang, Pak. Belinya di sini, jualnya di sini, real time 24 jam, hari libur, tanggal merah, hari Minggu bisa kita jual jadi uang. Detik ini ada masuk Tron, langsung kita jual, detik ini juga langsung jadi uang. Beda dengan saham. Kalau saham, misalkan saya punya saham di PT Sampurna, bisa nggak saya cairkan di PT Semen? Semen Gresik, misalkan Semen Batu Raja, bisa nggak? Hanya bisa dicairkan di perusahaan yang mengeluarkan lembar saham itu saja. Tidak bisa dijual kemana-mana. Tapi kalau Tron bisa dijual di mana-mana, Pak, di seluruh dunia ini. Di Indonesia sendiri sudah ada yang resmi di bawah Kementerian Perdagangan, ada 13. Bila saya sebutkan ini di antaranya. Nanti kita pelajari ya semua-semua. Satu persatu lah. Walaupun saya rekomendasikan cukup satu ini saja karena lebih murah ya. Ini lebih murah. Semalam saya juga barusan cairkan jam berapa ya? Jam 8 lebih lewat sedikit lah semalam. Nah, pertanyaannya, kalau Tron ini sudah ada marketnya, sudah ada pasarnya,
bukan token atau koin buatan yang akan katanya nanti masuk pasar. Kira-kira aman nggak kita punya aset bernama Tron? Aman. Aman ya? Nah, amannya lagi, harga Tron ini masih berkisar sekitar 500 rupiah. Masih terjangkau. Kalau Bitcoin sekarang sudah 232 juta. Hanya segelintir orang saja di Indonesia yang mampu membeli. Tapi kalau kita punya Tron, harganya masih terjangkau 500 rupiah, tinggal kita perbanyak saja Tronnya itu sebanyak-banyaknya, dan terus kita berhayalkan boleh. Berhayal apa? Berhayal harga dari 500 naik saja ke 1.000 rupiah, berarti ada kenaikan 100%. Boleh dong saya berhayal harganya 1 juta. Kenapa? Karena Bitcoin harganya sampai 232 juta, kan gitu. Tapi atas dasar teknologi, Pak. Jadi menyebutkan kenaikan harganya itu atas dasar teknologi. Apa teknologinya? Saya kasih bocoran sedikit. Blockchain-nya Bitcoin yang namanya blockchain.info per 1 detik itu hanya mampu 20 kali transaksi. Itu kemampuan teknologi blockchain. Blockchain-nya Ethereum yang saya sebut itu di atas tadi, ini ETH. Sama namanya ERC20 atau Etherscan. Itu per 1 detik juga hanya mampu 20 kali transaksi. Blockchain-nya Tron ini, Pak, blockchain-nya Tron ini per 1 detik 20.000 kali transaksi. Kemampuan transaksi, kecanggihan teknologinya ini. Maka Tron ini sekarang dipakai oleh negara Cina, Jepang, Amerika, Jerman, dan negara-negara besar lain, para pemuda-pemuda untuk alat bayar permainan game. Hukum pasarnya, semakin banyak Tron ini dipakai oleh orang, maka akan semakin naik harganya. Maka tidak salah dong saya berhayal harganya menjadi 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Anggaplah nggak usah muluk-muluk, karena sudah ada berita 2021 bulan Januari ini akan naik $3 per 5. Beli dari 500 naik $3, 45.000. Untung apa untung? Itu aja sebetulnya. Paham ya? Oke. Sudah saya hapus? Ya, boleh. Oke. Saya lanjut lagi. Ini kita buktikan semua ya. Nanti yang saya ucapkan ini kita buktikan secara teknologinya seperti apa. Oke. Lalu langkahnya gimana, Pak? Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu supaya kita dapat uang di sini. Betul? Betul. Ya. Langkahnya adalah jadi bulan 2 sudah bisa mengembalikan 50 juta ya. Oh ya. Kalau bisa bulan Februari sudah bisa mengembalikan 50 juta. Nanti kita lihat, Pak. Bisa loh, Pak. Iya. Saya 200 juta udah dapat. Ya. 2 bulan, Pak. Persis 2 bulan. Enggak, kalau sama hitungan sekarang Hah? lebih. Oh, sama ini ya, sama Ethereum. ini. Oh, sama ETH. Yang jelas nanti kita buktikan secara langsung ya, secara live ya. Jadi Lihat. bukan offline ya. Jadi secara live kita buka karena transparan yang saya maksud tadi, ID di Forsas ini dan nomor 1 sampai dengan terakhir detik ini ada yang bisa kita lihat satu persatu, Pak. Bonusnya, nomor ID-nya, transaksinya, segala macam itu bisa kita lihat semua nanti. Oke? Jadi sangat-sangat transparan. Saya kasih bocoran, ada yang hanya 1,5 bulan itu sudah dapat 13 miliar. Kayak mimpi ya. Iya, dia juga merasa kayak mimpi, Pak. Iya, maka di sini banyak orang rusak, Pak. Karena OKB kan, uang ini diapakan ini kan gitu, bingung selama ini nggak pegang uang gitu. Jadi banyak orang rusak, akhirnya dia minum-minum mungkin kan, mungkin. Saya belum aja saya tahu. Oke, baik ya. Pertanyaannya bagaimana caranya kita dapatkan uang di Forsas ini? Langkah pertama dulu yang harus kita tempuh. Apa langkah pertama? Download aplikasi. Saya sebut tadi ada berapa aplikasi? Ada 100 aplikasi. Trust Wallet, TronLink, Tron Wallet, untuk token Pocket, MetaMask dan sebagainya. Nanti download saja yang token Pocket Pocket. lebih safety. Nah, itu ya. Tapi jangan sekarang ya, nanti saya pandu. Nanti kita pandu bareng-bareng. Token Pocket. Ya. Ini miliknya Rusia. Oh ya, siap. Oke. Setelah download aplikasi Token Pocket ini, maka
kita ngisi saldo, Pak. Saldo apa yang harus diisikan ke sini? Tron tadi, Pak. Ya, jadi kita masuk ke sini tidak pakai uang rupiah. Kita beli dulu tronnya di pasar mana? Di pasar Rekeningku, di pasar Indodax, katakanlah di pasar Kalianda, di pasar Palas. Silakan bebas memilih tempat membeli tron itu tadi. Lalu kita saldokan ke sini, baru untuk daftar. Oke. Berapa minimal ya, minimal 400 tron. Ditambah gas fee itu lebih kurang sekitar 30 TRS. Berarti sama dengan 430. Masih ingat tadi berapa harganya? 500 lah. 500. Berarti sekitar berapa? 215.000 ya? 215.000 rupiah. Ini murah apa murah? Murah. Kalau saya berbicara tentang hasil miliaran ini tadi, kira-kira masuk akal nggak dengan modal 215.000? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Nanti supaya masuk akal harus kita sinkronkan, kan gitu. Ya nggak mungkin juga cuma modal segini dalam waktu singkat dapat 13 miliar. Jadi ada alur ceritanya nanti ya. Tapi dengan 215 yang mau berproses bertahap dengan waktu yang panjang, ya bolehlah hanya modal 215. Contoh saya modal di awal hanya 100.000, Pak. Ya, kenapa 100.000? Karena ada satu sistem yang belum launching waktu itu. Ya, baru launching sekitar 25 hari yang lalu ya. Oke. Nah, dengan modal 400 tron ini, maka kita lakukan registrasi. Misalkan di sini ada Pak Ustadz ya. Ya, registrasi. Pada saat registrasi dengan modal 430 tron yang sudah ada di token pocket, secara otomatis akan dapat 3 program sumber mata penghasilan. Yang pertama disebut dengan X3, yang kedua disebut dengan X4, dan yang ketiga disebut dengan X-Gold. Jadi ada 3. X3, X4, dan X-Gold. Saya tuliskan sedikit bocorannya. X3 itu ada 15 toko, Pak. Atau 15 slot, atau 15 lahan. 1, 2, 3, 4, 5, Ditulis aja, 6, Bang. 15. Belum saya tuliskan, karena saya belum membahas itu. Tapi saya kasih bocoran saja dulu. Ada 15. X4-nya sama, juga ada 15. 1, 2, 3, sampai 15. X-Gold-nya juga punya 15. Dari slot 1 sampai dengan slot 15. X3, slot satunya dulu, itu nilainya 100 tron, Pak. Slot ke-1 X4 nilainya 100 tron, slot ke-1 X-Gold nilainya 200 tron. Jadi kita membeli slot ke-1 X3 100 tron, membeli slot ke-1 X4 100 tron, 200 kan? Membeli slot ke-1 X-Gold 200, pas 400. Ini gas fee. Gas fee itu apa? Ongkir. Menghantarkan dari aplikasi token pocket ke smart contract-nya. Kan itu. Tapi nggak nyampe 30. Kadang-kadang cuma habis cuma 6. Tapi kita siapkan saja saldo. Pasti sisa ya. Pasti sisa. Saya pernah kadang cuma 2. Ada juga pernah 15, Pak. Jadi tergantung sinyal di masing-masing wilayah. Itu mempengaruhi sedikit banyaknya ongkir yang dibutuhkan. Oke. Lalu bagaimana cara dapatkan uangnya? Kita lihat sistem program metriknya. X3, alur dapat uangnya seperti ini, Pak. Cuman 3 kaki metrik putus, jadi tidak berjenjang ke bawah. Inilah yang menjadi pembantah. Ini tidak bisa disebut dengan skema Ponzi atau piramid, karena dia tidak berjenjang ke bawah. Nanti kita akan lihat ya. ID saya itu menjadi downline-nya saya. Itu nanti kita lihat. Karena sistemnya metrik putus. Jadi tidak binari itu enggak. Ya. Jadi dia metrik 3 putus. Itu X3. X4-nya, kenapa disebut X4? Karena bentuknya 4 kaki sumber mata penghasilan kita. Ini ada 6 kaki. Yang atas ini adalah zakatnya upline. Ya. Jadi X3 3 kaki. X4-nya 6 kaki putus. Tidak berjenjang ke bawah. Oke, saya lanjut ya.
X-goalnya nanti kita simpan dulu untuk dibahas belakangan. Lah, saya ibaratkan, ya ini, saya beli spidol Pak. Nilai harga spidol ini itu adalah Rp10.000. Ya. Begitu saya beli spidol, saya dapat 4 spidol sekaligus. Spidol yang ini tidak boleh dijual, milik saya pribadi, haram hukumnya untuk saya jual, tapi yang ini boleh saya jual supaya dapat penghasilan. Berapa harganya? 10.000. Hak kepemilikan spidol ini 100% milik saya. Oke? 100% milik saya. Lalu saya jual, Pak. Ketika saya jual misalkan dengan Pak Kasno dengan harga 10.000, pertanyaannya apakah 10.000 itu uangnya disetorkan ke perusahaan spidol atau saya terima langsung? Terima langsung. Saya terima langsung karena ini 100% milik saya. Beda kalau saya menjual spidol perusahaan, laku 10.000, paling saya dapat 10%-nya. Inilah alur cerita kenapa yang saya sampaikan tadi di sini bonusnya serba 100%. Karena kita tidak menjual milik Forsas, tetapi menjual milik kita sendiri. Ketika kita gabung, join registrasi, dapatlah satu paket di X3, satu paket di X4, dan satu paket di X-Gold nanti. Yang ini tidak bisa dijual Pak, yang ini. Tapi yang dijual yang kosong ini. Jual ke orang lain supaya dapat hasil. Agak nyambung? Ada gambarannya ya? Contoh, kita jual ini ke A. Maka A, sama seperti kita di awal tadi, dapat di X3 dan juga dapat di X4. Nah ini kita. Ini Pak Ustadz Ayub, ini Pak Ustadz Ayub, di sini juga ada Pak Ustadz Ayub. Dengan nominal 400 tron. Maka A juga akan ada di sini. Jadi A dapat di X3, A juga dapat di X4. Paham? Di X3-nya, detik itu juga Pak Ustadz langsung dapat 100 tron. Langsung dapat 100% sesuai dengan nilai slot ini. Nyambung? Ada gambaran ya? Oke, nanti kita ulangi lagi. Begitu A membeli slot yang kosong ini, membeli lahan yang kosong ini, membeli kapling yang kosong ini, maka tentunya karena kapling ini miliknya Pak Ustadz Ayub, ya Pak Ustadz Ayub menerima 100% sesuai dengan nilai slot 1. Tapi untuk di X4-nya, karena bisa dapat konsep bisnis tadi dikenalkan oleh upline, maka upline lah yang dapat 100 tron di X4-nya. Oke, saya lanjut ya. Masih ada 2 slot lagi yang belum laku terjual. Kita jual ke B. Maka B juga akan ada di X4. Di X3-nya dia dapat, si B. Di X4-nya B juga dapat. Di sini kita dapat detik itu juga 100 tron atau 100% sesuai dengan nilai slot 1. Di X4-nya yang dapat adalah upline 100 tron. Masih ada satu lagi yang kosong, yang belum laku terjual. Kita jual ke C. Maka C juga akan dapat di sini. Ini normalnya ya, nanti saya akan cerita yang nggak normal nanti. Ketika C membeli slot yang kosong di X3, mengikuti cara A dan B, dapat nggak kira-kira Pak Ustadz Ayub 100 tron? Dapat nggak? Dapat ya? Ya. Tapi kalau Pak Ustadz terima 100 tron, maka Pak Ustadz tidak akan mendapat lagi sumber penghasilan selanjutnya. Sama seperti misalkan Bu Purwati bisnis beras. Ketika beras habis, untuk jualan lagi, beli lagi nggak? Ya. Sama, saya jual mangga. Ya, mangganya habis, terus saya diem saja. Gimana lagi mau dapat uang? Saya harus pulaan lagi, cari mangga lagi. Maka oleh sistem, 100 tron yang seharusnya diterima, dibelikan lagi secara otomatis slot berikutnya. Ini tetap slot 1 dia ya. Jadi dikasih lagi yang kosong supaya
sampai bisa jualan lagi gitu. Recycle. Nilainya 100. Ini namanya cycle. Ini namanya re-entry. Ini namanya cloning ya kalau bahasa multi level marketing. Tapi di bawah di X4-nya Pak Ustadz dapat 100 tron. Di X3-nya dia membentuk cycle baru ya, tapi di bawahnya dapat 100 tron. Kita jual mangga yang baru. Bonusnya ke Apen. Ini penempatannya ya, ketika si tadi masuk membentuk sistem baru, ini yang dapat adalah Apen 100%. Oke, kita jual ke D, lahan yang kosong baru, maka D akan ada di sini. Oke, maka di sini kita dapat 100 tron, 100%, di bawah kita dapat 100%. Atas dapat, bawah dapat. Nah ini yang sering kami alami, Bang Haidir alami, orang masuk 5 juta, ya 5 jutanya dapat di kita semua Pak. Nah selama ini kita jalankan sebuah bisnis laku 5 juta, kita terimanya paling 10%, 5% kan. Nah di sini 5 juta itu dapat di kita semua. Kenapa? Karena atas dapat, bawah dapat. Kita jual lagi ke E. Slot yang kosong ini, maka E akan ada di sini. Di sini dapat lagi kita 100 tron atau 100%, kemudian di bawah juga kita dapat 100 tron. Di X3 putaran pertama tinggal satu lagi yang belum lagi terjual. Di X4-nya baru satu putaran, masih satu lagi yang belum lagi terjual. Maka ketika kita jual ke F, maka F otomatis akan dapat di X4. Dibelikan lagi secara otomatis oleh sistem metrik baru lagi, supaya bisa jualan lagi. Dan di X4-nya juga sama, akan membentuk space baru lagi atau sistem baru lagi. Unlimited selamanya. Dan perputaran ini tidak ada batasannya, selamanya sampai internet kiamat secara teknologi. Ini baru berbicara slot 1, Pak. Ada gambaran? Ada gambaran ya sedikit ya. Nanti kita perdalam lagi. Boleh saya hapus ya? Boleh. X3 ini Pak, dan X4 serta X Gold tadi sudah saya sampaikan. X3 ini jumlah slotnya ada berapa? 15. 15. Saya tulis ya, 15. Sampai dengan 15 karena nggak muat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Oke. Slot 1 nilainya 100 tron. Slot kedua nilainya 200 tron. Jadi berlaku kelipatan 2. Slot ketiga 400 tron. Slot keempat 800 tron, 1600 tron, 3200 tron, terus sampai ke slot 15 1.097.600 tron. Maka di proses ini sebetulnya nggak perlu banyak orang Pak, nggak perlu kita rekrut ribuan orang, walaupun boleh ya, cukup satu orang saja. A, tadi kan A, B, C kan? Iya. Saya tidak bahas yang dua ini Pak, saya hanya membahas si A nya saja. A beli slot, kita dapat berapa? 100 tron. 100 tron. Ketika A membeli slot yang kedua, kita dapat berapa? 200 tron. 100% dari nilai slot kedua, Pak. Ketika A membeli slot yang ketiga, kita dapat 400 tron. Begitupun ketika A membeli slot yang keempat, kita dapat 800 tron. A membeli slot yang kelima, kita dapat 1.600, dapat 3.200 ketika A membeli slot yang keenam, dan terus sampai slot ke-15. A upgrade membeli slot yang ke-15, kita dapat 1.097.600 tron. Kali 500 rupiah, berapa uangnya? Sama dengan lebih kurang 600 juta rupiah. Hanya dari satu orang, Pak. Hanya dari satu orang saja, A ini tadi membeli slot yang ke-15, maka kita dapat 600 juta di harga tron sekarang. Bagaimana kalau tron naik harganya $1, $2, $3, atau 1 juta? Bisa dipahami? Ini baru satu orang, satu cycle ini, Pak.
Belum cycle kedua, putaran yang tadi kan membentuk metrik lagi, membentuk metrik lagi, membentuk metrik lagi. Satu putaran saja akumulasi dari slot 1 sampai dengan 15, total yang kita dapatkan di harga Tron sekarang 1,2 miliar. Jadi satu orang nih. Belum B, belum C, belum D dan seterusnya, Pak. Mana tuh? Bisa dipahami ya? Ini baru X3, belum X4-nya. X4-nya 2 kali lipat dari 1,2 M. X goal-nya ini 10 kali lipat dari X3. Itulah sumber penghasilan yang akan kita dapatkan. Anehnya lagi, semua nominal-nominal yang saya sebutkan ini tadi, tidak ada 1 rupiah pun yang menjadi beban sistem atau beban buyout. Kenapa? Karena uangnya langsung dari pembeli ke kita. Tidak ada uang itu disetor 1 rupiah pun ke admin, ke founder, ke owner dan sebagainya. Jadi murni peer to peer namanya. Jadi nggak ada beban sistem. Paling yang scam kita sendiri yang malas mengerjakan. Itu aja paling. Ya, tapi secara global ini tidak bisa scam. Makanya seperti di Pakistan, Rusia, Negro, kemudian Afrika ya, Cina, itu dasar Pak. Nah kebetulan kita dari jalur Mumbai gitu ya. Kita dari jalur Mumbai, India. Jadi Indonesia ini tidak ada istilah founder ya. Ada dari Amerika itu ngambil jalur di Surabaya, dari jalur Malaysia itu dari Bekasi, Bandung itu jalur Malaysia. Kemudian dari jalur Mumbai kebetulan saya, Bang Hai, terus Bang Kenzi dari Batam itu dari jalur Mumbai. Maksudnya bukan Forsas Mumbai, bukan. Mr. Lado Mumbai kita, Mr. Lado Amerika Surabaya, Mr. Lado Malaysia rombongannya Pak Herman Mahmud dan lain sebagainya. Ada sekitar 10 tim ya, 10 tim itu berpencar-pencar di Indonesia. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Ada gambaran lah ya sedikit ya. Oke, sekarang saya tunjukkan secara teknologinya. Saya mau tunjukkan secara live, boleh sedikit mendekat nggak apa-apa. Saya minta kursinya satu. Jadi kalau Tron nggak ada penurunan ya Pak? Hah? Tetap naik. Tetap naik. Fluktuasi juga, tapi dia lebih signifikan naiknya daripada turun. Karena hukum cryptocurrency tidak ada harga yang turun yang tidak akan naik, dan tidak ada harga yang naik yang tidak akan turun. Nggak mungkin naik terus, kan gitu. Bulan kemarin aja 300. Sekarang udah 500. Tahun depan bisa 45. Oke, sekarang kita lihat. Mudah-mudahan kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut dulu. Oh ya.